Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan, saya Ahmad Attar Lutfi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMA Negeri 1 Pare, Kabupaten Kediri. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, kita awali dengan pertanyaan, apakah pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru haruslah 1. Memahami pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, melakukan penilaian berkelanjutan. Yang kelima, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Dan yang terakhir adalah melakukan manajemen kelas yang efektif. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, yang kedua minat murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Pada kesiapan belajar murid, ini mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Dalam hal minat murid, guru harus memahami bahwa minat setiap anak pasti beraneka ragam. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Sedangkan untuk profil belajar murid, maka guru harus memahami dan mengetahui tentang lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasikan berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, berbicara dengan guru dan murid sebelumnya. Yang ketiga, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang keempat, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Yang kelima, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek belajar. Dan yang keenam adalah menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Di sini ada 3 strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Sedangkan untuk diferensiasi konten, itu mendiferensiasi konten dengan dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Dan yang terakhir, untuk diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk itu juga dapat sebagai bukti yang menunjukkan apa yang telah siswa pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Pertanyaan berikutnya, apakah ada keterkaitan antara modul pembelajaran dengan modul sebelumnya? Ada modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, sampai modul 1.4. Koneksi antar materi dari modul 1.1 dengan modul 2.1 adalah untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara.
Koneksi materi antara modul 1.2 dan modul 2.1 adalah dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Koneksi antar materi modul 1.3 dan modul 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Sedangkan koneksi antar materi modul 1.4 dan modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian tadi pemaparan koneksi antar materi 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.